Bapa dalam surga, kembali pagi hari ini hamba datang ke hadapan hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah-Mu yang telah menjaga, melindungi hamba dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera. Dan Tuhan telah membangunkan hamba kembali memasuki hari yang baru, seraya umur hamba bertambah sehari lagi, dan nafas kehidupan masih Tuhan percayakan berikan kepadaku. Itu semua karena kasih dan anugerah kebaikan Tuhan. Oleh karena itu aku berkata, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik adanya. Terima kasih Tuhan, dan hamba serahkan kehidupan hamba, tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Biar Tuhan yang memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan agar hamba dapat berpikir dengan hikmat dan bijaksana, melihat dengan hikmat dan bijaksana, mendengar dengan hikmat dan bijaksana, berkata-kata dengan hikmat dan bijaksana, bertindak dengan hikmat dan bijaksana, dan hamba hidup memuliakan Tuhan dalam segala jalan kehidupanku. Dan hamba mohon kekuatan dari Tuhan supaya hamba dapat bertahan dalam segala tekanan-tekanan apapun, tekanan, masalah dan problema, tekanan dalam kebutuhan hidup, tekanan dalam segala kelemahan fisik atau sakit penyakit. Hamba tetap kuat karena kekuatanku datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar hamba boleh tetap hidup beriman, bersandar kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dan jatuh dalam dosa, tetapi hidup tetap memuliakan Tuhan, merasakan kerajaan Allah, kerajaan-Mu hadir dalam kehidupan, dalam hatiku, dalam hidupku, dalam lingkunganku, dalam keberadaanku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Kerajaan Allah ada di antara kita. Kerajaan Allah ada di antara kita. Nats Alkitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Lukas 17 ayat 20 sampai ayat 21. Sekali peristiwa Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, bilakah kerajaan Allah itu datang? Menjawab mereka, Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, dan tidak orang akan dapat mengatakan, lihat,
ia ada di sini atau ada di sana. Karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak dapat dilihat dengan mata fisik, tetapi ada di antara kita. Apa makna dari pernyataan Yesus ini? Bagaimana kita dapat mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, ada 3 kebenaran penting yang perlu kita simak. Berangkat dari judul khotbah, kerajaan Allah ada di antara kita, yang diambil dari Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Kebenaran pertama, kerajaan Allah tidak dapat dilihat dengan mata fisik. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak dapat dilihat dengan mata fisik. Ini berarti bahwa kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan standar duniawi. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang spiritual dan rohani. Kebenaran kedua, kerajaan Allah ada di antara kita. Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kita. Ini berarti bahwa kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, tetapi ada di antara kita dan di sekitar kita. Kerajaan Allah dapat dialami dalam kehidupan kita sehari-hari melalui hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Kebenaran yang ketiga, mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat mengalami dengan hidup dalam kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Kita dapat mengalaminya dengan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan kegiatan spiritual lainnya. Kerajaan Allah ada di antara kita dan kita dapat mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari dengan hidup dalam kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Mari kita hidup dalam kesadaran bahwa kerajaan Allah ada di antara kita, dan mari kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan dengan orang lain. Pengertian Yunani kerajaan Allah ada di antara kita. Dalam Lukas pasal 17 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam bahasa Yunani disebut He Basilea Tou Teu Estin. Berikut adalah pengertian Yunani dari frase ini. 1. He Basilea Tou Eu. He Basilea Tou Teu, yang berarti kerajaan Allah, yaitu pemerintahan atau kekuasaan Allah yang nyata dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kata entos, yang berarti di antara atau di dalam atau di tengah-tengah. Kata ini dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Dalam konteks Lukas 17 ayat 17 pasal 17 ayat 21, entos dapat diartikan sebagai di antara atau di dalam. Sedangkan kata humon, yang ketiga kata humon, yaitu yang berarti kamu, yaitu orang-orang yang Yesus ajak untuk memahami bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka. Dengan demikian, frase kerajaan Allah ada di antara kamu dapat diartikan sebagai kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu, atau kerajaan Allah ada di antara kamu. Makna dari frase ini adalah bahwa kerajaan Allah
bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, tetapi ada di dalam kita dan di sekitar kita, dan dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari melalui hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Sikap kritis dan praktis memahami kerajaan Allah ada di antara kita. Sikap kritis. 1. Mengenali kehadiran Tuhan. Mengenali bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahwa kerajaannya ada di antara kita. 2. Mengerti makna kerajaan Allah. Mengerti makna kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang hanya akan datang di masa depan, tetapi sudah ada di antara kita sekarang. 3. Membedakan antara dunia dan kerajaan Allah. Membedakan antara nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kerajaan Allah, dan memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sikap praktis. 1. Hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita dan bahwa kerajaannya ada di antara kita. 2. Mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan kegiatan spiritual lainnya. 3. Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, belas kasihan, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melayani orang lain. Melayani orang lain dengan kasih dan belas kasihan dan menjadi berkat bagi orang lain. 5. Menghadapi tantangan dengan Tuhan, dengan iman. Menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memimpin kita. Dengan memiliki sikap kritis dan praktis seperti ini, kita dapat memahami bahwa kerajaan Allah ada di antara kita dan menghidupi kehidupan yang bermakna dan berbuah dalam Kristus. Tuhan Yesus, aku ingin menyadari bahwa kerajaan-Mu ada di antara kita. Bantulah aku untuk memahami bahwa Engkau tidak hanya ada di tempat-tempat tertentu, tetapi juga ada di antara hati dan kehidupan aku. Aku ingin hidup dalam kesadaran bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan aku dan bahwa kerajaan-Mu ada di antara kita. Bantulah aku untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan-Mu melalui doa, pembacaan Alkitab, dan dengan kegiatan spiritual lainnya. Aku ingin menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu seperti kasih, belas kasihan, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah aku untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk melayani mereka dengan kasih dan belas kasihan. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada di antara kita. Aku percaya bahwa Engkau akan menolong dan memimpin aku dalam setiap langkah kehidupanku. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, terima kasih pengajaran-Mu hari ini yang menarik, yang indah, mengajarkan kami bahwa kerajaan Allah ada di antara kita. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menyadari makna dari kerajaan Allah, pengertian dari kerajaan Allah. Biar kami dapat menghidupi hidup sesuai dengan kehendak Allah dan hidup dalam rancangan kerajaan Allah itu sendiri, dengan hidup takut, percaya, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan, melayani orang lain dengan kasih dan belas kasihan.
dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kerajaan Allah ada di antara kita, biar kami menghidupinya. Terima kasih. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biar kami semua menyadari kerajaan Allah ada di antara kita, biar kami menghidupi hidup ini sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini supaya hidup dalam rancangan kerajaan Allah. Biar bangsa ini mengalami kerajaan Allah ada di antara bangsa ini, di antara para pemimpin bangsa ini, rakyat bangsa ini. Biar bangsa Indonesia ini boleh diberkati oleh Tuhan. Lautan yang diberkati, daratan yang diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, dan bangsa Indonesia diberkati. Rakyat Indonesia ini makmur, damai sejahtera, dan sukacita, mengalami nilai-nilai kerajaan Allah, diberkati oleh Allah, dan hidup takut akan Allah yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bangsa Indonesia ini hidup dalam rancangan kerajaan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, para TNI, Polri, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa Indonesia ini hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rakyatnya pun demikian, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa Indonesia diberkati oleh Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke pelosok manapun, terpencil manapun dalam dunia ini. Ke 5 benua yang ada di dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini menerima kerajaan Allah. Mereka menyadari bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka, di antara kita. Dan orang boleh menerima, mendengar nama Yesus Kristus, nama kebenaran, nama yang menyelamatkan, nama Yesus Kristus diberitakan agar orang boleh percaya. Lutut mereka boleh bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya, menyembah pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal, kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dan neraka kosong, neraka hanya tempat tinggal iblis, setan, dan antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala permusuhan, hentikan segala kejahatan, supaya tidak ada kejahatan, tidak ada permusuhan, tidak ada lagi peperangan dalam dunia. Bangsa-bangsa, negara-negara, semuanya aman, tentram, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sinar kemuliaan surgawi mewarnai bangsa-bangsa, mewarnai negara-negara, dan semuanya aman. Semua mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam kedamaian, damai sejahtera, dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Kristen. Jika ada konflik keluarga di ujung perceraian mungkin, Tuhan persatukan kembali keluarga Kristen. Biar suami bersatu dengan istri, istri bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan sama-sama beribadah ke rumah Tuhan, ke bait Allah yang kudus, dan sama-sama memuji, menyembah, mengagungkan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada, lewat
lingkungan tempat mereka tinggal, lingkungan pekerjaan mereka, lingkungan di mana pun mereka berada. Mereka menjadi model, menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia. Dan orang-orang melihat keluarga Kristen, mereka melihat Kristus di dalamnya, dan mereka boleh menerima dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen menjadi garam, menjadi model, menjadi pembawa salam bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dari setiap denominasi pun, dimanapun berada, dan pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala jemaat, para pendeta dan anggota jemaat, semua diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan dari denominasi apapun, di gereja-gereja di kota, gereja-gereja di desa, di pedalaman, tempat-tempat terpencil, semuanya diberkati oleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati gereja Tuhan. Hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel STTRM. Tuhan berkati, di mana hamba salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati STTRM, sistem organisasi Tuhan berkati, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya Tuhan berkati, para mahasiswanya S1, S2, S3 Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mahasiswa yang telah lulus dari STTRM, baik S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, STTRM makin jaya, makin dihormati, makin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mulai datang belajar di STTRM, baik program S1, S2 dan S3. STTRM makin berkembang, makin dikenal, makin dimuliakan oleh Kristus, diberkati oleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di usus, di lambung. Penyakit di ginjal, batu ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit apapun, penyakit di pankreas, di saluran kemih, penyakit di prostat, penyakit di saluran pencernaan, saluran pernapasan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun yang dialami, diderita oleh umatmu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dengan kuasa kematian, kuasa kebangkitan Kristus, kami yang percaya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kami sehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan, bisa melihat dengan jelas, bisa melakukan aktivitas dengan kuat dan efektif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami sehat walafiat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan, damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Bagi Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, kesehatan kita, apapun yang kita kerjakan.
jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.